salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Berapa banyak saudara suka foto-foto? Boleh saya lihat tangan? Yang punya kamera siapa? Saudara suka foto, pakai kamera? Very good. Ya, ada yang punya satu, punya dua, punya beberapa. Kita senang kalau masa liburan bisa foto-foto Bapak Ibu. Tapi ada orang bilang, Pak saya nggak suka Pak. Saya lebih suka di foto Pak, daripada saya moto Pak. Ya, kalau saudara itu suka kamera, ada satu hal yang saudara harus mengerti mengenai kamera. Banyak orang salah berpikir bahwa foto yang bagus itu karena kameranya bagus. Tapi saya ingin beritahu saudara, tidaklah demikian. Banyak orang punya pemandangan dan punya prinsip itu. Pokoknya kalau saya bisa beli kamera yang bagus, hasil foto pasti bagus. Saya beritahu saudara, tidak. Kamera tidak bisa foto sendiri. Kamera tidak bisa cari angle-nya. Kamera tidak bisa mengatur dengan baik fokus. Kamera tidak bisa mengatur atmosfer yang mau kita tangkap dalam sebuah foto Bapak Ibu. Kamera tidak bisa memilih objeknya, yang bisa itu kita. Jadi sebenarnya foto bagus atau tidak bagus itu bukan karena kameranya, tapi lebih kepada manusianya. Siapa yang ada di balik kamera? The man behind the camera. Orang yang ada di balik kamera menentukan semuanya. Dia menentukan siapa yang difoto, dia menentukan bagaimana sudut pandang fotonya, angle-nya. Dia yang menentukan mau difoto itu full dari kepala sampai kaki, setengah badan atau crop hanya wajahnya saja. Itu manusia yang menentukan. Pencahayaannya mau seperti apa, background-nya seperti apa, itu manusianya. Kamera sebagus-bagusnya kamera itu tidak bisa pilih semua itu. Jadi kembali lagi, yang bikin foto jadi bagus itu manusianya. Memang kalau sudah pandai ditambah dengan kamera yang canggih jadi tambah bagus. Tapi kalau kita hanya bicara kamera, secanggih apapun kamera tidak pernah bisa buat foto yang bagus. Saudara kasih saya piano harga 2 miliar, suruh saya main gak bisa. Karena bukan masalah piano mahal, piano murah. Sayanya tidak bisa mengoperasikan piano Bapak Ibu. Sama dengan tahun ini saudara masuk di dalam tahun yang baru, tahun 2015. Bukan tahunnya Bapak Ibu, bukan. Bukan tahun 2015-nya, karena itu 5 tahun lalunya 4, aduh 4, kan begitu. Bukan masalah itu, bukan masalah angkanya, bukan. Tetapi masalah manusianya. Bagaimana kita mau supaya hidup kita itu berhasil, diberkati, menikmati hidup yang baik di tahun ini. Bukan masalah tahunnya. Banyak orang salah berpikir, dikira itu tahunnya itulah yang nanti akan membuat segala jadi indah. Kalau saudara duduk nganggur 10 tahun, 10 tahun gak menghasilkan apa-apa. Saudara tanya kepada mereka yang ada di penjara, 10 tahun dari tahun 10 tahun yang lalu sampai pada tahun 2015 ini, apakah ada tahun-tahun yang baik? Nggak ada, sama aja. Kenapa? Karena manusianya dalam penjara Bapak Ibu. Jadi bukan tahun yang memberkati kita, bukan tahun yang bagus yang membuat hidup kita jadi baik Bapak Ibu. Nah hari ini saya ingin bawa kita melihat kebenaran firman Tuhan dengan satu tema, creating your best year. Menciptakan tahun Anda yang bagus. Bagaimana kita ciptakan tahun yang bagus? How can we create a good year, best year? Karena bukan tahunnya tetapi kitanya Bapak Ibu. Yang membawa segala sesuatu di dalamnya menjadi indah itu kitanya. Seseorang yang barusan 31 Desember berurusan dengan polisi karena bunuh mamanya. Dia menciptakan tahun yang tidak baik, 2015 yang tidak baik buat dia sendiri. Dia yang ciptakan tahun 2015 menjadi tahun di mana dia masuk penjara.
Jadi sekali lagi bukan tahunnya. Hari ini kita mau belajar dari firman Tuhan. Bagaimana menciptakan tahun yang baik. Tahun ini 2015 biarlah ini menjadi tahun yang baik buat saudara dan saya. Yang pertama kita mau pelajari dari firman. Yaitu adalah kita harus memakotai Kristus dalam hati kita. Crown Christ in your heart. Memakotai Kristus di dalam hati, maka tahun ini akan menjadi tahun yang baik dan sangat baik buat semua kita yang percaya boleh bilang amin. Mari kita lihat ayatnya di dalam 1 Petrus pasal 3 ayatnya yang ke-15. 1 Petrus pasal 3 ayat 15 ada satu kalimat yang sangat indah di dalam ayat ini. Dikatakan begini, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Mengkuduskan Kristus di dalam hati kita. Menomorsatukan Dia. Mengutamakan Dia. Memakotai Dia. Untuk bertakhta di dalam hati kita. Mungkin saja tahun 2014 yang lalu sudah menjadi tahun yang kurang menyenangkan buat kita. Kita harus bertanya. Jangan-jangan kita tidak menjadikan Allah sebagai Tuhan sungguh-sungguh di dalam hati kita. Memakotai Dia di dalam hati kita dengan sebenar-benarnya. Kalau orang memakotai Kristus di dalam hatinya sebagai Tuhan, maka kita harus bisa berkomitmen untuk mengasihi Dia lebih lagi dalam hidup. Tahun ini saya ingin membawa Bapak Ibu, mari kita belajar untuk mengasihi Tuhan lebih lagi dalam hidup kita. Amin. Mari kita belajar dalam hidup ini mencintai Dia lebih lagi. Buktikan lewat prioritas-prioritas yang ada dalam diri saudara. Apakah Allah menjadi prioritas utama dalam hidup? Apakah Dia yang utama dan terutama dalam hidup? Gampang kalau mau dites diri ini. Bangun pagi apa yang saudara lakukan? Pegang bibi, buka Facebook, buka Twitter. Apa yang saudara lakukan? Ada orang yang bangun pagi langsung CNN. Atau Indosiar, TV One. Maka itulah yang terutama di dalam hidupnya. Ada yang bangun pagi langsung komik Jepang. Maka itulah yang utama di dalam hidupnya. Saya bangun pagi, saya tidak mau pegang bibi, saya tidak mau pegang handphone. Saya mau berdoa. Supaya Tuhan tahu waktu saya bangun pagi, yang menguasai saya nomor satu adalah Dia. Amin Bapak Ibu. Ini yang harus kita lakukan. Buktikan lewat prioritas, buktikan lewat fellowship kita dengan Dia. Bangun relationship yang baik dengan Dia. Tahun ini harus lebih baik lagi. Tahun ini harus lebih berkualitas lagi. Kita membangun relationship kita dengan Tuhan secara pribadi. Buktikan dengan menolak dosa di dalam hidup. Jangan lagi jadi orang Kristen bermain-main dengan dosa. Apalagi berkata, pasanganku nggak tahu kok. Tak bujuk segini lama dia nggak tahu. Puji Tuhan loh. Tuhan baik. Keluargaku nggak ada yang tahu. Bosku nggak ada yang tahu. Jangan bermain-main dengan dosa. Kalau kita memang memakotai Kristus di dalam hati kita, mari kita belajar menolak dosa dalam kehidupan kita. Mari berkomitmen untuk setia lebih lagi bagi Dia. Mungkin di tahun yang lama saudara merasakan kurang setia. Tahun ini bikin komitmen mau lebih setia kepada Kristus. Amin Bapak Ibu. Tahun ini kita mau bilang, Tuhan aku mau lebih lagi setia kepadamu. Setia itu Bapak Ibu bukan sekedar impian, bukan sekedar teori. Setia itu adalah action yang harus kita lakukan dalam hidup. Setia itu bukan satu pujian nyanyian kita naikkan kepada Allah. Setia adalah tindakan Bapak Ibu. Setia itu artinya tidak terbawa arus duniawi. Kalau sudah bicara duniawi, banyak kita mengerang. Apa yang dimaksud pendeta dengan duniawi? Saya nggak melarang apa-apa. Tapi saya memberikan prinsip.
Yang dimaksud duniawi adalah segala sesuatu yang membawa kita jauh dari Tuhan. Itu duniawi. Yang dimaksud duniawi adalah segala sesuatu yang kita kerjakan dalam dunia ini yang menyita jam-jam doa kita. Yang menyita jam-jam ibadah kita. Yang membawa kita tidak lagi fokus kepada Allah. Itu duniawi. Jadi duniawi itu apa? We know in our hearts. Kita tahu itu di dalam hati kita. Apa itu duniawi? Kita tahu. Permasalahannya cuma satu. Mau sadar atau tidak. Mau berubah atau tidak. Mau jadi lebih baik atau tidak. Tahun ini tidak akan berbuat apa-apa kepada saudara. Karena tahun itu merupakan penanggalan manusia. Hanya siang malam, siang malam, siang malam begitu terus. Itu penanggalan dibuat oleh manusia. Tapi yang membuat tahun itu menjadi sebuah tahun yang baik buat saudara adalah kalau kita mengerti bagaimana kita hidup di dalamnya dan harus berbuat apa di dalamnya. Berkomitmenlah untuk menghormati dan mentaati Allah lebih lagi. Tahun lalu mungkin kurang, tahun ini mau lebih lagi. Mengasihi Tuhan lebih lagi, melakukan firman-Nya lebih lagi, fokus kepada Dia lebih lagi. Saya membaca kisah mengenai 3 orang anak muda. Sebuah kejadian Januari 2014. Anak muda yang pertama laki-laki bernama Ken Huang, umur 26 tahun. Punya pacar namanya Lauren Lee. Punya adik namanya Pan Huang, umurnya 23. Mereka itu dari Minnesota, tempat di mana saya dulu sekolah Alkitab. Dinginnya bisa 30-40 derajat minus, Bapak Ibu, di bawah nol. Tidur kalau kakinya nempel tembok itu langsung bangun. Karena temboknya itu dinginnya luar biasa. Kaca jendela itu beku, esnya tebelnya sekian. Tebelnya es di kaca. Nggak bisa dilapin, hanya tunggu sampai esnya leleh. Bulan Mei salju masih sekian. Bulan Mei di LA orang udah mulai kepanasan, kita masih salju sekian. Makanya kalau saya terbang dari Minnesota ke LA, sampai di sana saya hanya pakai kaos tanpa kerah, 1 lembar, sama jaket tipis, sama jeans. Orang LA bingung. Gila Luhan, lu ndak dingin? Aku bilang this is heaven. Kita di sana minus 40, di sini 5 derajat. Wih ini nyaman. Dari minus 30 ke 5 derajat gimana nggak nyaman? Nah 3 orang ini dari Minnesota pergi ke Chicago. Ketemu sebuah sungai terkenal, Sungai Chicago. Ingin foto-foto di sana. Lalu mereka foto-foto di pinggir pagar. Lagi foto-foto entah gimana HP-nya kecemplung ke dalam sungai. Tapi sungainya itu beralaskan es. Lagi dingin. Lihat HP-nya jatuh di atas lapisan es. Turunlah sang kakak Ken Huang untuk ambil HP-nya. Loncat pagar, jalan pelan-pelan turun ke bawah, tergelincir, nyemplung masuk. Bior, masuk ke dalam. Sama HP-nya pun ikut masuk. Problemnya nggak bisa berenang. Teriak-teriak, help, help. Pacarnya lihat, nggak tega. Pacarnya cemplung ke dalam air, loncat pagar, dia bisa berenang, dia tolong pasangannya. Tapi karena air terlalu dingin, gak bisa bergerak saudara di bawah air begitu. Adiknya lihat si Pan Huang umur 23 ikut loncat lagi ke dalam. Mau tolong mereka semua, 3 nyemplung. 2 mati. Jadi kakak meninggal, Ken Huang meninggal, pacarnya Lauren Lee meninggal. Hanya Pan Huang yang dibawa masuk rumah sakit beberapa hari kemudian dilepas keluar.
dan dia menulis di media sosial, dia katakan bahwa hidup itu betul-betul pendek. Dan saya berharap tidak ada seorang pun yang harus melalui kehidupan yang seperti kami lalui, yang sangat tidak beruntung. Apa yang terjadi? Gara-gara handphone, 2 nyawa melayang. Apa yang memakotai hati kita, itu akan menarik kita. Itu masalahnya. Kalau kita itu terobsesi dan betul-betul terfokuskan pada sesuatu, sesuatu itu akan menarik kita. Kalau itu sesuatu yang bahaya, kita akan ditarik masuk dalam bahaya. Kalau itu sesuatu yang baik, kita akan ditarik kepada sesuatu yang baik. Itu sebabnya kita perlu memakotai Kristus dalam hati kita, supaya kita ditarik ke arah yang baik, Bapak Ibu. Tahun ini akan menjadi tahun yang sangat baik buat saudara, kalau engkau hidup memakotai Kristus dalam kehidupan saudara. Amin Bapak Ibu. Yang sudah mulai tidak baca Alkitab, ini kesempatan. Mulai lagi. Baca lagi kitab Kejadian. Ya, baca lagi kitab Matius. Baca lagi. Yang sudah lama tidak pernah berdoa, mari berdoa. Yang sudah asal-asalan berdoa, jangan lagi asal-asalan. Mari hidup sungguh-sungguh. Tahun ini akan menjadi baik kalau Kristus bertakhta di dalam hidup kita dan hati kita. Yang kedua, kita mau lihat bersama-sama bagaimana creating your best year, bagaimana kita menciptakan tahun yang baik buat kita tahun ini adalah melakukan boosting your trust in God. Membawa hati kita itu betul-betul mempercayai Allah luar biasa. Angkat dan tingkatkan kepercayaan kita kepada Allah. Ada bedanya orang percaya dalam mulut dan dalam tindakan. Ada bedanya orang percaya dalam pikiran dan dalam tindakan. Yeremia 17 ayatnya yang ke-7 berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Sudahkah saudara hidup mengandalkan Tuhan? Sudahkah saudara hidup menjadikan Dia pusat kehidupan saudara? Belajarlah dalam hal ini mempercayai kasih Allah untuk saudara. Jadi Kristen bisa percaya Tuhan, tapi belum tentu percaya Tuhan mengasihi. Waktu Ibu Agnes ketemu saya, waktu masih kita baru kenal, belum berpacaran, dia terima suara Tuhan yang harus disampaikan pada saya dan disampaikannya di atas mobil. Saya pergi ke Bandung lalu dia kasih saya mobilnya, saya setir BMW-nya. Di atas mobilnya dia berkata, ada pesan Tuhan buat kamu. Lalu dia bilang, Hani, Tuhan mengatakan bahwa Tuhan mengasihi kamu. Simple kan? Tuhan mengasihi kamu. Saudara tahu jawab saya? Saya bilang, tidak. No. Tuhan tidak mengasihi saya. Kaget dia. Hamba Tuhan itu kalau bilang sesuatu lalu dibantah itu ikut kaget. Jadi dia kaget saya bantah. Saya bilang tidak, Tuhan tidak mengasihi saya. Kalau Tuhan mengasihi saya, kenapa hidup saya keras? Kenapa saya melihat kehidupan ini seperti baja? Langit itu seperti baja. Kenapa saya mengalami begitu banyak tantangan dalam hidup? Nope, God doesn't love me. Tuhan mengasihi kamu? Enggak. Kamu mungkin mengasihi aku. Bukan Tuhan. Kadang-kadang jadi orang itu ya begitu. Kristennya Kristen, pergi gerejanya pergi gereja, baca Alkitabnya baca, nyanyinya nyanyi, tapi tidak mempercayai bahwa Allah mengasihi dia. Jangan-jangan ada di sini yang mana merasa Allah tidak mengasihi dia. Dalam doa saya tadi sebelum saya berkhotbah, saya dapat impresi ada di antara kita yang mau bunuh diri. Saya tidak suruh saudara angkat tangan. Tapi cari saya lewat Facebook.
cari saya lewat messengers. Bicaralah pada saya lewat WhatsApp. Cari saya di Line. Sharing pada saya. Saya tidak ingin mempermalukan saudara di sini. Tapi belum pernah saya itu mau khotbah saya dapat impresi ada orang mau gantung diri di sini. Saudara pun tidak perlu berpikir, jangan-jangan sebelahku ini. Belakangku, enggak usah cari. Sesuatu yang Tuhan taruh dan jarang Tuhan taruh itu dalam hati saya dan itu saya rasakan. Kalau ada, cari saya lewat sosial media. Saudara punya Facebook saya, saudara punya Line saya, atau saudara punya WhatsApp saya, saudara punya BB saya, contact me. Ayo kita bicara. Mari belajar di dalam hidup ini percaya Dia. Kalau saudara tidak percaya, apa yang terjadi? Saudara tidak akan merasa Allah itu penting bagi saudara. Engkau tidak akan peduli dengan Allah. Engkau juga tidak akan peduli mau berbuat dosa, tidak berbuat dosa. Who cares katanya. Saudara kalau tidak percaya kasih Allah, saudara tidak akan peduli. Engkau masuk surga, engkau masuk neraka. Who cares? Begitu. Engkau akan menjadi orang yang tidak pentingkan doa, ibadah, gereja. Kalau ada waktu aja semua itu. Jadi bahaya banget orang yang tidak percaya akan kasih Allah. Engkau berjalan sendirian dalam dunia ini. Belajarlah pula untuk mempercayai kuasa Allah. Kuasa Allah untuk saudara. Percaya bahwa tahun ini kuasa Allah akan menyertai hidup saudara. Amin. Bahwa kalau saudara alami tantangan hidup, Allah dan kuasanya akan bekerja menolong saudara. Mari belajar lakukan hal itu. Karena apa? Karena Allah sanggup menolong saudara. Dia sanggup melepaskan. Dia sanggup untuk memberikan kebebasan dan kemerdekaan, kemenangan hidup. Dia sanggup. Manusia kalau saudara punya masalah, saudara datang kepada manusia dan cerita masalah saudara, 1 jam cerita plus nangis-nangis. Kadang-kadang teman kita cuma bilang gini, berat ya, berat ya. Aku jadi kamu mate ae wis. Itu teman kita dengar kita bisa begitu. Atau dia garu-garu kepala. Saknoi kamu nih cek abote. Duh. Bintangmu apa sih kok lahir kayak gini nih? Bisa. Teman kita bisa begitu. Atau dia cuma bisa goda-godek. Elek nasibmu itu. Itu manusia. Kalau dengar masalah berat, gak bisa apa-apa. Saya beritahu, kalau punya masalah berat ceritakan pada Allah. Kenapa? Saya jamin Allah tidak pernah garuk-garuk kepala. Abot nak, aku gak bisa nak yang ini nak. Tuhan tidak mungkin begitu Bapak Ibu. Tuhan tidak mungkin bergoyang-goyang kepalanya. Gak pernah mikir aku yang kayak gini nak. Ini di luar kendaliku nak. Ini di luar kontrolku nak. Alamono aja. Alami saja. Lewati saja. Tuhan tidak pernah begitu. Tuhan kita punya kuasa untuk melepaskan kita. Menolong kita. Memberi kita kemenangan yang luar biasa. Haleluya. Amin Bapak Ibu. Percaya itu tahun ini. Saya tidak bilang tahun ini kau tidak akan alami sesuatu dalam hidup. Yang namanya manusia itu tantangan hidup itu pasti ada. Persoalan itu pasti ada. Tadi datang aja mungkin ada masalah parkir. Susah cari parkir. Kan bisa begitu. Ya kan? Bisa. Namanya orang hidup Bapak Ibu. Tapi kalau engkau punya Kristus dan mempercayai Dia. Saya yakin kita akan dilepaskan dan diluputkan untuk hidup berkemenangan tahun ini. Mari belajar dalam hidup ini mempercayai waktu Allah. Karena waktu Allah dan waktu saudara dan saya itu beda. Kita punya timetable, kita punya schedule, kita punya jadwal. Allah juga punya schedule, Allah juga punya jadwal. Allah bisa ngatur segala sesuatu jauh lebih sempurna dari hidup saudara dan saya. Namun yang pasti satu, Allah tidak pernah terlambat menolong kita. Itu Allah. Dia mungkin kelihatannya berlambat-lambat, tapi dia tidak terlambat. Itu Tuhan kita. Seringkali kita yang paksa Tuhan. Tuhan kalau mau tolong saya sekarang, hari ini. Kalau enggak ya udah loh,
cari dukun. Loh, Tuhan kok diancam? Manusia ngancam Tuhan itu tidak menghasilkan apa-apa. Di sorga itu semua teriak, gak ngefek. Gitu. Benar Bapak Ibu. Tidak perlu kita hidup itu mengancam Tuhan. Yang perlu adalah hidup bagaimana mempercayai Dia. Lebih lagi tahun ini dibanding tahun lalu. Saya membaca kisah mengenai seorang yang hebat, namanya Elisa Otis. Pernah naik lift mereknya Otis. Nah, itu adalah lift daripada Bapak Elisa Otis. Nama belakangnya jadi nama liftnya, begitu. Otis. Orang ini bukan penemu elevator atau lift. Orang ini adalah orang yang menemukan kabelnya dan yang menemukan mesin buat ngerem. Lift itu kalau nggak ada remnya saudara mau naik. Turun dari lantai 4 nggak pakai rem. Silakan duluan tapi tolong ya nggak ada remnya ya. Ya yang bener aja lift nggak ada rem. Dia yang menemukan remnya dan menemukan kabelnya itu. Zaman dahulu orang tidak mau naik lift. Takut jatuh semua. Ini kisah tahun 1854. Hari ini saudara naik lift, tidak ada yang mikir jatuh, betul? Tidak ada. Gak bakal lift itu jatuh. Itu kan, karena itu generasi kita udah 100 tahun lebih ini. Lift merek Otis itu udah 150 tahun. Waktu zaman dahulu dia jual, susahnya luar biasa, tidak ada orang percaya. Jadi dia harus demonstrasikan sebagai owner. Naik ke dalam lift tersebut, dibawa naik ke atas, lalu dia kasih perintah corong. Tolong dipotong kabelnya. Kabelnya dipotong. Blek, lift itu bisa ngerem, tidak berubah. Dia yang menemukan sistem remnya. Begitu hebatnya sampai akhirnya pada hari itu, dia demonstrasikan 3 orang langsung beli. Dulu lift itu hanya bisa sampai lantai 4. Berkembang lagi hanya bisa sampai lantai 16. Saudara, kita harus mengerti. Adanya gedung-gedung tinggi sampai 100 lantai, 70 lantai, 50 lantai. Itu karena mereka percaya dahulu ada liftnya. Siapa mau tinggal di hotel lantai 70 tidak pakai lift? Angkat tangan saudara. Apalagi saudara punya apartemen lantai 70. Tidak pakai lift. Ya lebih murah sedikit. Tapi naik turun jalan kaki. Udah turun sampai di bawah lalu bilang sama istri, "Mak, kunci mobilnya mana?" "Loh kan dek papa." "Loh tak kira dek mama." "Loh ya apa sih dek papa loh papa sih nyetir." "Loh ya tak kira ya mama kan penolong." "Loh tadi kan dek meja pak." "Loh ya tak kira mama yang ngambil." "Loh ya papa toh yang mesti ngantongin papa sih nyetir." "Loh berarti saya dek meja." "Iya." "Ambil dewek pak." Naik lantai 70. Yang bener aja Bapak Ibu. Turun lagi. Tidak akan ada gedung tinggi tanpa lift Bapak Ibu. Karena adanya lift orang berani bangun gedung tinggi-tinggi. Sekarang di Manhattan, di New York, bagian daerah Manhattan yang sangat terkenal itu, di Manhattan aja udah lebih dari 70.000 lift dipasang di sana. Orang jadi percaya pada liftnya. Begitu. Nah yang kita harus lakukan di dalam hidup ini adalah bagaimana membawa percaya kita yang kecil jadi tambah besar di hadapan Tuhan. Kalau kita tidak mempercayai Allah, kita tidak akan menikmati banyak dalam hidup. Orang yang tidak percaya dengan lift tidak akan pernah bisa naik ke gedung tinggi dan lihat panorama yang indah. Dia harus berani naik. Dan dia harus berani percaya. Kalau saudara mau menikmati apa-apa yang baik dalam hidup tahun ini, belajar mengandalkan Tuhan, percaya Tuhan lebih dari tahun lalu. Setuju bilang amin. Sekarang masuk ke yang ketiga. Kalau kita melihat bagaimana kita menciptakan tahun yang baik buat kita tahun ini, bukan hanya memakotai Kristus dalam hati, bukan hanya kita itu mempercayai Dia lebih dari tahun lalu, tapi kita harus berani komit
to be a better you. Harus mau jadi orang yang berkomitmen diri menjadi orang yang jauh lebih baik dari tahun lalu. Itu sebabnya saya katakan mereka yang sedang terkurung di dalam penjara, tahun apa saja lewat nggak ngefek karena mereka di penjara. Tidak bisa berbuat banyak di sana. Tapi kita yang ada di luar, marilah kita belajar. Kalau kita itu membawa diri kita lebih baik, lebih rajin tahun ini, lebih sungguh-sungguh, saya yakin tahun ini akan menjadi tahun yang jauh lebih baik bagi semua kita. Mari kita lihat ayatnya Pengkhotbah pasal yang ke-9, ayatnya yang ke-10. Dalam Pengkhotbah 9 ayat 10 dikatakan begini, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu main-main. Amin. Kerjakanlah itu apa? Kerjakanlah itu sekuat tenaga, karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan dan hikmat dalam dunia orang mati kemana engkau akan pergi. Ayat ini hanya mengajarkan satu. Mari hidup dan jadi orang yang lebih baik, orang yang berkualitas, orang yang mau kerja keras. Orang Kristen seringkali iri hati sama orang di dalam dunia. Kenapa dia lebih baik, kenapa dia lebih hebat, kenapa dia itu lebih diberkati, kenapa dia itu kok proyeknya banyak. Jawabnya kadang-kadang simple. Orang dunia bangun jam 4, lah orang Kristen bangun jam setengah 10. Mau cari apa? Mau dapat apa? Orang dunia kerjanya ngotot luar biasa. Kitanya santai. Mengalir aja, mengalir. Sebagaimana roh pimpin, tapi kan di mulut itu. Ini yang membuat perbedaan. Mari belajar meningkatkan kualitas diri kita. Ini penting Bapak Ibu. Kualitas itu dimulai dari mana? Kualitas itu dimulai dari hati. Apa-apa yang saudara tidak ada hati untuk mengerjakan, tidak akan saudara sentuh. Apa-apa yang di mana saudara itu menyukai, engkau akan sentuh itu. Dan engkau akan lakukan dengan baik. Kualitas dimulai dari hati. Kualitas itu membutuhkan kerja keras Bapak Ibu. Kerja keras. Pekerjaan tidak bisa diganti dengan doa syafaat. Amin. Cari uang tidak bisa diganti dengan pergi gereja. Amin. Pergi gereja pada jam kita pergi gereja. Kerja pada waktu kita harus bekerja. Jangan karena malas bekerja sembunyi dalam gereja. Jangan. Itu tidak menghasilkan apa-apa. Selain saudara hanya lebih dekat kepada Tuhan. Jangan sampai Tuhan lihat kalau cuma begitu, naik sini ay, enggak usah di bawah, pengangguran begitu, sudah naik sini. Daripada mengotori diri di bawah sana, sudah tak jemput ay mari. Mari belajar bahwa kualitas butuh disiplin. Kualitas itu butuh mental tahan banting. Orang di dunia sana, di luar sana itu mentalnya luar biasa kuat. Orang Kristen kadang-kadang itu lebih tidak punya mental tahan banting. Lebih gampang menyalahkan orang lain, menyalahkan lingkungan, menyalahkan nasib, menyalahkan orang tua, background kehidupan, menyalahkan setan, lalu terakhir nyalakan Tuhan. Saya begini ya karena Tuhan. Begitu. Saya punya teman. Kira-kira 30 tahun lalu. Itu naik sepeda engkol. Tahu sepeda engkol? Sepeda dayung tanpa mesin. Kakak adik jual batik di depan THR. Buka tikar, pasang kain batik, kakak adik tungguin jualannya. Kalau hujan,
cepat-cepat dibungkus, bawa lari. Supaya tidak kehujanan. Kakak adik, jualannya batik emperan. Pinggir jalan di depan THR. Saya ketemu mereka. Mereka sudah punya pabrik batik di Solo. Makanya saya tanya, dari lahir soge takoh? Enggak punya apa-apa. Saya ini dari lahir ya enggak punya apa-apa. Orang tua enggak punya apa-apa. Kita nih jual kain batik ngengkol di THR. Kalau hujan itu loh Han, lari kita Han. Langsung diringkesi. Begitu. Orang bayar enggak bayar ya wis, pokoknya diringkesi. Ini dagangan enggak boleh basah. Tapi sekarang punya pabrik batik cukup terkenal di Solo. Itu namanya mental tahan banting. Nek kita hujan, ya nasibe banyu metu. Sudah waktunya memang banjir, ya sudah. Tuhan mau aku kehujanan ya karepnya. Tuhan mau semua yang aku jual ini buasa ya sudah. Luntur semua ya sudah, ya memang kehendak Tuhan. Begitu kan? Ya kalau tidak bisa jual batik, tak jual kerupuk. Ini loh mental itu loh. Orang Kristen kadang mentalnya kurang. Itu. Kita harus hati-hati. Kualitas itu membutuhkan keterampilan. Belajar untuk tambah pinter. Tahun ini. Jangan cuma bahasa rohnya aja yang pinter. Belum pernah ada perlombaan bahasa roh. Tidak ada. Jadi jangan dicoba. Ya, tidak perlu. Tapi tingkatkan kualitas hidup, keterampilan yang saudara miliki. Memperluas horizon kita, wawasan kita, pengetahuan kita ditingkatkan. Saudara lihat orang-orang kaya-kaya itu yang sukses-sukses hidup. Tidak pernah baca korannya cuma satu Bapak Ibu, minim 3. Itu belum lagi lihat dari berita-berita online, CNN lah, Bloomberg lah segala macam. Kan begitu. Orang-orang kita Kristen kadang-kadang cuma bisanya main game. Kirim-kiriman stiker. Api-apian stiker. Lo punyamu kok lucu ya, aku ya mau ya. Lah ini yang bikin kita gak sukses di situ. Nikmatilah apa yang menjadi tugas tanggung jawab saudara tahun ini. Belajarlah sesuatu yang baru. Jangan menutup diri untuk tidak mengembangkan diri saudara. Jangan tidak kita itu mau belajar sesuatu yang baru. Saya udah bilang sama Ibu Agnes, tahun 2015 ini agenda saya. Ini yang saya mau kerjain. Saya akan atur waktu ngerjain ini. Ada seminar-seminar yang harus saya ikuti tahun 2015 ini. Dan saya ingin kembangkan pikiran saya, pengetahuan saya, semua udah ada. Tinggal dijalanin saja. Timbalah pengalaman orang lain. Orang lain tuh ngalami bayar harga. Saudara hanya duduk dengar. Timba pengalaman bagaimana orang sukses dalam hidup. Bagaimana mereka keluar dari masalah. Timba pengalaman orang lain, ambil hikmahnya. Semua itu free Bapak Ibu. Kita harus menimba. Pastikan saudara selalu dapat informasi baru yang berharga. Informasi itu ada banyak. Jangan jadi orang ngumpulin informasi yang enggak penting-penting. Cari informasi yang baik, simpan. Informasi yang membawa kita maju. Miliki juga reputasi sebagai pribadi yang dapat dipercaya. Ini paling penting. Jadi orang yang bisa dipercaya Tuhan. Jadilah orang yang bisa dipercaya oleh keluarga, oleh pasangan. Bisa dipercaya oleh teman kita, sahabat kita, oleh sesama kita. Kita harus bawa diri kita jadi itu. Saya pernah bicara dengan seorang konglomerat, duduk makan malam berdua di rumahnya. Dan dia bilang pada saya, hal yang paling susah buat saya, itu bukan cari orang pinter, lalu gaji mahal orang pinter.
Hal yang paling susah buat saya adalah cari orang yang saya bisa betul-betul percaya. Karena Hani, untuk perusahaan seperti saya, kilaf mata sedikit saja itu nilainya ratusan sampai miliaran. Kita kilaf mata, kita bisa dipermainkan orang. Jadi buat saya yang paling susah adalah mencari orang yang dapat dipercaya. Saya rasa itu betul. Betul tidak Bapak Ibu? Cari orang pintar gampang kan? Cari orang yang dapat dipercaya, sulitnya luar biasa. Apakah Allah bisa percaya saudara? Apakah Tuhan bisa mempercayai saudara dan saya? Apakah pasangan hidup bisa percayain saudara dan saya? Jadilah orang yang bisa menghasilkan sesuatu yang berkualitas. Yesus menciptakan air menjadi anggur. Saudara jangan hanya baca situ, air jadi anggur. Kualitas anggur seperti apakah yang diciptakan Yesus? Tadi mereka minum anggur kehabisan, lalu Yesus buat anggur. Anggur yang dibuat Yesus dan yang tadi diminum sampai habis, mana yang lebih baik? Kualitas mana yang lebih baik? MC-nya berkata, kenapa anggur yang begini enak keluarnya belakangan? Harusnya kan awal-awal keluarnya. Nanti kalau orang udah puas minum, kasihlah anggur yang kurang enak. Tapi engkau ini aneh, engkau simpan anggur yang enak belakangan baru keluar. Dia tidak tahu bahwa anggur itu bukan yang kawin yang siapkan, tapi Yesus yang buat mujizat dari air jadi anggur. Dan kualitas anggur Yesus jauh lebih di atas kualitas anggur manusia. Itu artinya Yesus mengerjakan sesuatu berkualitas. Dia mau kita sebagai anak-anak Tuhan hidup mengerjakan sesuatu berkualitas. Setuju Bapak Ibu? Kalau tahun ini saudara kejar sesuatu yang berkualitas, mau menghasilkan sesuatu yang berkualitas, hidup saudara akan menjadi jauh lebih hidup diberkati. Dan engkau bisa menikmati hidup dengan sangat sebaik-baiknya. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, saya baru membaca kemarin. Seorang tukang pos di Amerika Serikat namanya Joseph Brucato. Dia itu bagian ngirim surat di daerah Manhattan, orang-orang kaya, surat-surat bisnis. Yang first class punya surat segala macam. Persoalan dengan dia adalah selama 10 tahun sampai tahun 2014 September barusan. Selama 10 tahun surat-surat yang menjadi tugas tanggung jawab untuk dia kirim tidak pernah dikirim. Semua disimpan di apartemennya. Sampai beratnya mencapai 1.250 kilo, 1 ton seperempat. 10 tahun surat-surat tidak pernah dikirim. 40.000 surat lebih tidak pernah dikirim. Apartemennya sampai penuh. Kenapa? Males. Duit gajinya mau, kerjanya nggak mau. Kualitasnya nggak mau. Duitnya mau. Saudara, dia ditangkap dan tahun 2015 dia harus masuk penjara 5 tahun. Karena perbuatan kriminalnya itu. Surat-surat penting orang tidak disampaikan, tidak diantar. Jadi yang membuat tahun ini, apakah dia harus bilang begini, tahun 2015 ini sial. Bukan tahunnya yang sial, engkau yang bikin dirimu sial. Dengan tidak hidup berkualitas selama 10 tahun. Dengan pekerjaan yang ada. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kembali lagi dalam hidup ini. Bukan kamera yang bikin foto jadi bagus. Manusianya. Amin. Oleh sebab itu di dalam hidup kita, bukan tahun ini, bukan tahunnya yang membuat sesuatu jadi indah. Tapi bagaimana kita hidup, bagaimana kita pegang prinsip, itu yang membuat kita hidup dan menikmati hidup ini dengan baik. Mari kita mahkotai Kristus dalam hati kita sebagai Tuhan sungguh-sungguh di dalam hidup kita ini. Mari kita belajar supaya di dalam kehidupan kita ini kita mempercayai Allah lebih daripada yang lain. Dan marilah kita belajar untuk meningkatkan diri kita menjadi pribadi yang lebih baik. Jangan saudara berkata, loh Pak,
sudah umur berapa saya ini, sudah bau tanah, udah nggak usah macam-macam. Tetap bangun dirimu jadi orang yang hebat, tetap bangun diri saudara jadi orang berkualitas. Saudara tahu waktu saya sekolah ambil S1 teologi di Amerika, teman satu kelas saya adalah seorang bapak-bapak yang gemuk saudara, perutnya itu ke depan banget saudara. Dia kalau berdiri nggak bisa lihat sepatunya saudara, ketutupan perutnya. Itu saking gemuknya dia. S1 ambil dengan saya teologi. Tapi saudara tahu umurnya berapa? 65 tahun. 65 tahun ambil sekolah teologi bersama saya. Umur itu bukan batasan. Dan jangan jadikan ketuaan kita sebuah batasan untuk kita maju dan menjadi orang yang berkualitas. Pegang 3 prinsip ini. Tahun 2015 akan menjadi tahun yang sangat-sangat bagus buat saudara. Selamat tahun baru, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu meteraikan di dalam kehidupan semua kami dan bawa kami hidup berkualitas tahun ini. Bawa kami sungguh-sungguh Tuhan mentuhankan Engkau di dalam hati kami. Mengkuduskan Engkau sebagai Allah dan Tuhan kami yang berkuasa dan memerintah atas kehidupan kami. Bawa kami percaya Engkau lebih daripada yang lain. Bahwa kami percaya firman-Mu ya Tuhan. Karena firman-Mu sungguh-sungguh luar biasa. Langit dan bumi akan musnah, tapi firman Allah kekal sampai selama-lamanya. Ajar kami pegang yang kekal, bukan apa-apa yang gampang musnah ya Tuhan. Bahwa kami simpan firman di dalam hati kami. Tolong kami Tuhan untuk meningkatkan diri kami menjadi jauh lebih baik dalam dunia ini Tuhan. Supaya tahun ini menjadi tahun yang super baik. Karena Tuhan, Engkau beracara di dalam hati kami dan hidup kami. Mengubahkan kami. Terima kasih Tuhan.